Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Berkata. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-264 ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa sedekah infak fisabilillah yang diganjar dengan ganjaran 700 kali lipat itu adalah apabila dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak dengan menyebut-nyebut pemberiannya, mengungkit-ungkit pemberiannya. Baik diungkit di hadapan, terutama di hadapan yang menerima infak itu. Diingat-ingatkan dulu pernah saya beri kamu, sehingga kamu dulunya apa, sekarang sudah sukses misalnya. Dulu saya bantu kamu waktu kamu susah, ya sekarang kamu sukses. Nah begitu tuh mengungkit-ungkit, ya. Padahal sudah diberikan sudah lama, diungkit lagi. Nah itu menjadi apa sesuatu yang menghalangi mendapatkan pahala 700 kali lipat itu. Konsep dalam agama, apabila Anda melakukan kebaikan, lupakan kebaikan Anda. Tapi yang menerima kebaikan jangan melupakan. Nah, jadi misalkan ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi lupakan bahwa pernah memberi. Tapi yang menerima jangan melupakan bahwa dia pernah menerima. Sehingga nanti apa namanya yang menerima itu ada terima kasih atau syukur, ya, ada syukur. Kalau melupakan kebaikan orang itu nanti jadi tidak syukur. Tapi yang memberikan kebaikan melupakan, jika tidak mengingat-ingat gitu. Nah, pada ayat yang akan kita kaji malam hari ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang telah dia berikan, agar apa yang telah mereka infakkan itu menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini memang rasa sayangnya Allah kepada orang beriman. Jadi manusia itu pada dasarnya berat untuk berinfak. Ya, sudah memperoleh harta kemudian dikeluarkan itu aslinya berat. Aslinya berat. Sehingga sesuatu yang berat itu kemudian dia lakukan. Nah, jangan sampai itu menjadi sia-sia. Maka di sini dimulai dengan ya ayyuhalladzina aman. Ya, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini loh, agar infak kalian itu tidak sia-sia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang bukan beriman tidak digolongkan di sini. Kalau orang itu tidak beriman, ya terserah mereka. Ya mau mungkit-mungkit, ya mau nyebut-nyebut, mau apapun ya terserah gitu ya. Kalau tidak beriman, nah yang beriman jangan. La tubtilu, janganlah kalian merusak, janganlah kalian membatalkan. Maksudnya membatalkan pahala. Sodakotikum, sedekah-sedekah kalian semua. Dengan apa? Bil manni, dengan mengumpat atau mengungkit-ungkit gitu ya. Manni itu ngungkit-ungkit. Wal ada, dan menyakiti yang menerima. Termasuk juga kemudian menjadikan yang menerima itu malu, ya, malu. Itu juga jangan, ya. Nah, dia memang sudah ditakdirkan Allah sebagai orang yang tidak mampu, kemudian ini yang mampu memberi tapi mau mempermalukan, ya. Maka itu batal sedekah. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima.
kalladzi yunfiqu. Perumpamaannya adalah seperti orang yunfiqu yang dia menginfakkan malahu hartanya ria'an nasi karena ria kepada manusia, karena pamer kepada manusia. Jadi termasuk juga orang yang pamer untuk supaya dipuji orang, itu sama dengan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya itu. Sekali lagi, ketika kita berbuat baik, lupakan kebaikan kita. Tapi yang menerima perbuatan baik, jangan melupakan. Jadi jangan dibalik. Yang menerima melupakan, kebaikan orang dilupakan, tapi ketika dia berbuat baik, mengingat-ingat terus. Nah, ini khusus orang tua berbeda. Jadi keistimewaan orang tua itu tidak apa-apa. Mengungkit kepada anaknya itu tidak apa-apa. Ini hak istimewanya orang tua. Tapi selain orang tua aja. Ya. Dan orang tua kepada anaknya. Dulu kamu ya dibiayai bapak ibu gini-gini. Tidak apa-apa diingatkan. Supaya anaknya ingat akan kebaikan orang tua. Tapi selain orang tua itu jangan. Gitu. Pada teman. Ya. Dulu kamu saya beri itu, kamu susah saya bantu, sekarang kamu sukses gimana nih? Maksudnya apa itu maksudnya gitu ya? Maksudnya mau minta lah, minta ini, minta uang lagi atau minta terima kasih atau bagaimana itu? Diungkit-ungkit. Jadi perumpamaannya adalah seperti orang berinfak dengan riya kepada manusia, pamer kepada manusia, pamer supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, pamer supaya dikatakan orang sebagai orang yang baik. Ya. Maka tandanya adalah ketika misalkan tidak disebutkan namanya oleh misalkan MC, itu nyesel dia. Ya, misalkan dia nyumbang di masjid, ya, nyumbang 100.000 atau 500.000 begitu ya. Nah, biasa oleh pengurus masjid diumumkan itu yang menyumbang Bapak A, B, C, D. Yang dia itu kelewat itu tidak disebut. Itu nyesel. Nah, itu tandanya riak. Aku nggak disebut namaku. Akhirnya datang ke pengurus tadi kok nama saya nggak disebut. Tolong diulangi lagi. Ya, ya. Seperti itu berarti apa? Riak. Udah. Itu urusan kita dengan Allah. Ya disebut ya biarkan saja. Ya, masih butuh validasi kalau istilah validasi manusia berarti. Padahal niatnya untuk Allah. Kok nggak disebut kok bilang supaya disebut. Ya. Tolong diulangi ya. Nah itu ya. Untuk besok giliran apa namanya infak sahur misalnya Bapak A, Bapak B misalnya. Harusnya Bapak A disebutkan Bapak B misalnya. Loh, harusnya kan saya besok itu kan. Datang, tolong diulangi. Nah, begitu ya. Jadi itu tandanya ria. Sudah biarkan saja, ya. Disebut maupun tidak disebut sama saja. Karena kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan dermawan tidak apa-apa, ya. Kalaupun dikatakan dermawan ya juga tidak apa-apa, ya. Baik dikatakan maupun tidak apa-apa gitu. Itu ikhlas. Juga kemudian khawatir tidak dikatakan dermawan juga tidak ikhlas. Jadi kalau masih ada keinginan atau kekhawatiran, ya keinginan ingin disebut atau khawatir tidak disebut atau khawatir tidak dikatakan dermawan, ya itu juga sama saja. Sebaiknya kita dikatakan maupun tidak dikatakan itu sama saja. Wala yu'minu dan dia tidak beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir tidak beriman, tidak yakin bahwa nanti dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terserah apapun yang dia lakukan ya terserah. Ya, mau baik mau tidak baik, wong dia tidak yakin mau dibalas Allah kok. Tidak yakin kepada hari akhir orang kafir, ya. Jadi itu perumpamaan orang yang
menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti kepada yang menerima itu, seperti itu tadi, orang yang infak karena riya atau orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu, maka perumpamaan orang yang bersedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti atau menyakiti. Itu kamasali sofwanin, seumpama batu yang licin. Batu yang licin, ya, yang tidak punya serat-serat, ya, tidak punya celah-celah, batunya licin. Alaihi turabun, di atasnya ada debu, tanah atau debu. Di atas batu yang licin, batu besar ini, batu besar yang licin, yang tidak ada celah, tidak ada serat, ya. Kemudian di atasnya ada tanah atau debu, ya. Fa'asobahu wabilun, maka kemudian menimpakan batu itu wabilun, hujan yang lebat. Fatarokahu, maka ia meninggalkannya, hujan tadi meninggalkannya, solda, dengan bersih. Jadi hujan tadi membawa debu tadi sehingga batu itu menjadi licin kembali, hilang debunya, hilang tanahnya, ya. Jadi batu yang licin tadi, batu besar yang licin tadi itu, ya, di atasnya ada tanah atau ada debu. Dikira orang itu apa? Atau dikira dia itu ada amalnya. Jadi orang yang bersedekah dengan mengungkit-ungkit itu mengira masih dia punya amal itu. Padahal itu nanti di hari kiamat itu tidak ada amal sama sekali. Hilang sama sekali amal. Infaknya hilang sama sekali. Tidak menuai apapun. Dan tidak bermanfaat apapun. Di atas batu itu mau ditanami apa, nggak bisa. Wong tanah itu kemudian hilang, tidak ada manfaatnya. La yaqdiruna, tidak mendapatkan, mereka tidak menguasai, ala syai'in, atas sesuatu, mimma, dari apa, kasabu, yang telah mereka usahakan. Mereka tidak dapat apapun, tidak dapat pahala apapun. Dia kira infaknya banyak gitu ya, sekian 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 banyak gitu deh. Nanti di hari kiamat dia tidak mendapatkan apapun, karena apa? Hilang semuanya, batal, rusak pahala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena saking sayangnya Allah kepada orang beriman, sudah berinfak tadi itu pada harta yang dia cintai, dia senangi, dia keluarkan, kok batal, itu loh sayang. Makanya jangan mengungkit-ungkit dan jangan menyakiti. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, la yahdi, tidak memberikan petunjuk, al qauma, kepada kaum al kafirina, yang kafir, ya. Kalau orang-orang kafir ya biarkan saja. Ini ayat ini untuk orang beriman. Kalau orang kafir ya biarkan saja, dia mau mungkit-mungkit, dia mau menyakiti, dia mau nyebut-nyebut, silakan saja. Gitu ya. Masuk misalkan calon calon anggota dewan misalkan itu ya, ngasih duit itu nanti ini ya, nanti gitu ya, nah itu nyebut itu ya, kita enggak seperti itu. Wa matsalul ladzina yunfiquna, ini adalah metafora dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Dimulai dari awal itu, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Ya, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebuah benih. Ini masalu ini metafora, contoh-contoh agar sesuatu yang abstrak itu jelas. Ya, ini diberikan contoh-contoh. Dan contoh-contohnya terkait pertanian, terkait tanaman-tanaman ini. Ya. Jadi kalau batu tadi itu di atasnya ada tanah, mungkin kalau masih ada tanahnya masih ada manfaatnya itu. Ada tanaman-tanaman yang bisa ditanam di atas batu itu kalau masih ada tanahnya. Tapi kalau kemudian kena hujan dan hilang, batu itu tidak ada
manfaat apapun untuk tanaman. Yaitu yang ayat sebelumnya. Ini wa matsalul ladzina, dan perumpamaan orang-orang yunfiquna, yang mereka menginfakkan amwalahum, harta mereka. Kebalikan, kalau dia berinfak ibtighoan, karena mencari mardhatillahi, keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia, bukan pujian manusia, wa tasbitan, dan untuk meneguhkan min anfusihim, untuk keteguhan dari jiwanya, karena ikhlas kepada Allah, karena mencari ridho Allah, maka berikutnya adalah ketenangan, ya, ketenangan hati, ketenangan jiwa, sehingga menjadi teguh, menjadi kuat. Kenapa? Karena yakin akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun manusia tidak membalas, manusia tidak memuji, karena dicari ridho Allah, maka dia tenang hatinya. Ya, hatinya tenang dan semakin kuat, makin teguh, makin yakin. Bukan ragu-ragu, gitu. Jadi mencari ridha Allah, wa tasbitan min anfusihim, ini adalah ikutannya. Maka tidak mungkin tasbitan min anfusihim, keteguhan jiwa ini, tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berinfak karena mencari ridhonya Allah dan untuk keteguhan jiwanya, itu kamasali jannatin, itu seperti, ya, kebun, sebuah kebun birobuatin, yang ada pada dataran tinggi, ya. Jadi kebunnya pun tidak di dataran rendah, ini di dataran tinggi. Kalau di eh, Taif itu, ya, kalau di Saudi itu Taif itu ada dataran tinggi, itu kebun-kebunnya subur. Asobaha, yang menimpanya, menimpa akan kebun tadi itu, kebun yang ada di dataran tinggi itu, wabilun, hujan yang lebat. Nah, jadi kalau ini beda nih, kontras. Kalau hujan lebat mengenai batu licin tadi, itu batu licin itu menjadi tidak ada manfaat. Tapi kalau hujan lebat itu menimpa kepada kebun yang ada di dataran tinggi, kalau kita puncak gitu ya, di puncak sana, ada kebun-kebun teh, ya, kopi dan sebagainya, dataran tinggi itu, kalau tertimpa hujan lebat itu, fa'atat ukulaha, maka akan mendatangkan ukulaha, buah-buahnya itu dhi'fa, ini 2 kali lipat dibandingkan kalau tidak di dataran tinggi. Jadi dataran tinggi itu kalau kena hujan lebat itu malah malah tambah melimpah hasilnya, bukan hilang, gitu. Jadi kalau infak fi sabilillah dengan mencari ridha Allah, itu akan berlipat-lipat manfaatnya, berlipat-lipat pahalanya. Gitu. Ya, tadi meskipun tidak disebut-sebut, tidak di apa, puji-puji, ya, tenang saja hatinya. Itu seperti itu. Ya, jadi kita itu masih senang disebut orang, masih senang dipuji orang atau tidak? Kalau masih senang dipuji orang, berarti belum tenang hati kita, belum teguh, belum kuat hati kita. Tolong sebut dong. Ya. Jadi ini kebalikan, kontras dari yang permisalan sebelumnya. Fa'illam yusibha, maka apabila tidak menimpanya wabilun, hujan yang lebat, fatollun, maka cukup dengan hujan yang gerimis, cukup hujan rintik-rintik saja, itu kebun-kebun yang ada di dataran tinggi itu sudah cukup mendapatkan apa, nutrisinya hingga berbuah. Jadi kalau hujan lebat itu makin banyak hasilnya, bukan makin hilang, makin hilang, tapi malah makin banyak hasilnya. Tapi kalaupun tidak hujan lebat, itu tetap mendapatkan hujan rintik-rintik saja, gerimis saja, itu tetap dia akan memberikan buahnya, memberikan manfaatnya. Jadi orang yang ikhlas kepada Allah, sedekahnya banyak, malah semakin banyak dia dapat. Itu wabil itu, ya, hujan lebat itu seperti orang berinfaknya banyak.
Tapi kalaupun dia infaknya itu sedikit saja, ya itu pun juga akan mendapatkan buah yang bermanfaat. Wallahu dan Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna dengan apa yang kalian kerjakan itu basirun. Itu Allah Maha melihat. Jadi cukup Allah lah yang Maha melihat perbuatan kita. Allah Maha tahu keikhlasan hati kita. Jadi kalau kita yakin Allah Maha tahu, gitu ya kan cukup gitu ya. Dan kita kalau tadi seolah-olah manusia nggak tahu itu nyesel gitu ya, kok nggak dikasih tahu ya, itu nyesel gitu ya. Tapi kalau orang ikhlas kepada Allah, wong Allah Maha tahu, ya sudah. Kalaupun tidak diketahui orang, Allah kan tahu. Ya. Nah kalau kita yakin Allah Maha tahu, maka cukup ya. Dan ketika itu Allah Maha tahu, maka nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan semakin meneguhkan iman kita dan keyakinan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Qur'an Perkata kita untuk malam hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, Amin. berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Mari kita tutup Alamin. kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka asyhadu Subhanaka an la Allahumma bihamdika ilaha asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu. Teman-teman semua. Sehat-sehat Terima kasih. selalu.